Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tempat yang Tinggi di Surga, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 19. Yesus bersabda, "Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di kerajaan surga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Saudara-saudara terkasih, yang sering kita lupakan adalah kenyataan bahwa Yesus, para rasul, Santo Paulus adalah orang Yahudi. Yang dimaksud dengan Yahudi meliputi 3 unsur, yaitu bangsa, agama, dan budaya. Yahudi dalam konteks bangsa disebut Israel. Namun tentang hal ini, dalam sejarah Israel harus dijelaskan lebih panjang lebar. Selayaknya orang Yahudi, Yesus sangat berpegang teguh kepada kitab suci bangsa Yahudi, yaitu Taurat. Kitab Taurat ini mengatur dengan sangat terinci berbagai aturan kehidupan sehari-hari bangsa Yahudi. Misalnya, aturan mencuci tangan sebelum makan atau mencuci kaki sebelum masuk rumah. Aturan ini bukan didasarkan atas etika atau sopan santun, juga bukan karena alasan medis demi kesehatan fisik. Aturan tentang cuci tangan disusun oleh nenek moyang bangsa Israel sejak dulu sebagai bagian dari ketaatan bangsa itu terhadap ajaran leluhur dan iman akan Yahweh. Karena begitu rincinya aturan yang tertulis, seringkali menjadi sulit melaksanakannya. Pada hari itu, orang Yahudi dilarang melakukan segala sesuatu, bahkan yang paling sederhana dan sehari-hari sekalipun. Berapa langkah kita boleh berjalan, ada aturannya. Jika ada anggota keluarga yang sakit, kita tidak bisa membawanya ke dokter. Aturan yang seharusnya dibuat demi iman kepada Tuhan akhirnya menjadi beban bagi kehidupan orang Yahudi itu sendiri. Yesus tidak bermaksud menghapus seluruh aturan Taurat itu. Saudara-saudara terkasih, walaupun Yesus sangat menghormati dan melaksanakan hukum Taurat, tetapi sering dipermasalahkan karena dianggap melanggar hukum Taurat itu.
Siapa yang mempermasalahkan tindakan Yesus itu? Mereka adalah orang Farisi dan para imam. Tindakan dan ajaran Yesus dianggap bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Taurat. Yesus dipermasalahkan karena menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Pernyataan ini dianggap sebagai menghujat Allah. Karena menyatakan diri sebagai anak Allah berarti menyatakan diri sebagai Allah. Bagi bangsa Yahudi, Allah itu begitu sakral dan agung, sehingga menyebut Allah saja tidak berani. Beberapa kali Yesus dipermasalahkan karena melanggar aturan hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus dipermasalahkan dalam hubungan dengan aturan tentang makan. Yesus makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa. Para murid Yesus makan roti sajian di rumah Allah. Para murid Yesus makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Bagi orang Yahudi, tindakan Yesus dan para muridnya tersebut melanggar aturan Taurat. Saudara-saudara terkasih, apakah segala kerumitan hukum Taurat dan sikap orang Farisi yang begitu ketat dalam melaksanakan hukum Taurat membuat Yesus ingin meniadakan hukum Taurat? Tidak. Yesus sangat menghormati hukum Taurat. Yesus hanya ingin bangsa Yahudi kembali memahami tujuan utama dituliskannya hukum Taurat oleh leluhur mereka. Taurat disusun demi iman kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi bukan kerumitan aturan yang seharusnya menjadi dasar hukum Taurat. Orang Farisi sudah menggeser roh hukum Taurat demi kekuasaan mereka atas bangsa Yahudi dengan memaksakan aturan Taurat. Yesus sering mengeritik kelicikan orang Farisi ini. Yesus mengingatkan bahwa hukum Allah adalah kasih. Semestinya segala yang tertulis di Taurat berlandaskan kasih. Hukum ditulis demi hidup manusia, bukan manusia dipaksa melakukan hukum. Yang dipermasalahkan Yesus bukanlah hukum Taurat atau aturan yang tertulis di dalam hukum Taurat. Yesus ingin agar hukum Taurat tidak memberatkan, tetapi meringankan hidup orang Yahudi. Hukum Taurat adalah salah satu berkat Tuhan bagi bangsa Yahudi. Apakah kita sudah mengerti dan melaksanakan 10 perintah Allah dan 5 aturan gereja? Apakah kita sudah melaksanakan ajaran gereja Katolik dengan pemahaman yang benar atau sekedar melaksanakan aturan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sering tidak peduli dengan ajaran gereja Katolik. Seolah-olah tidak ada aturan yang harus kami taati di dalam gereja Katolik. Kami mau beriman semau kami sendiri. Padahal melalui berbagai ajaran dan aturan gereja Katolik, Engkau ingin menyelamatkan hidup kami. Semoga kami semakin terbuka dengan bimbingan gereja Katolik. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.